spesimen yang kita periksa sudah mencapai 503.701. Kasus yang diperiksa sebanyak 46.173 orang. Hasil positif sebanyak 7.135. Hasil negatif 39.038 orang. Dari pemeriksaan ini, kalau kita hitung berdasarkan jumlah pasien, maka akumulasi data pasien yang kami himpun dari seluruh dinas kesehatan provinsi kita dapatkan 186.330 orang dalam status orang dalam pemantauan. Data ini adalah akumulatif dan sebagian sudah selesai dipantau. Pasien dalam pengawasan sebanyak 16.763, ini adalah data akumulatif yang kami kumpulkan dari Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Angka inilah yang kemudian akan kita jadikan prioritas untuk pengecekan laboratorium. Konfirmasi positif yang kita dapatkan sebanyak 7.135 orang. Kasus sembuh 842 orang, kasus meninggal 616 orang. Seluruh provinsi telah terdampak. Kabupaten kota yang terdampak meningkat menjadi 257 kabupaten kota. Jika kita perhatikan sebaran pasien sembuh, di DKI sudah ada 286 orang dinyatakan sembuh, tentunya dengan kriteria klinis membaik, tidak ada keluhan, serta pemeriksaan laboratorium sudah dinyatakan 2 kali pemeriksaan negatif. Jawa Timur 100 orang, Sulawesi Selatan 73 orang, Jawa Barat 75 orang, Jawa Tengah 51 orang. Apabila ditotal dengan keseluruhan provinsi yang lain, maka jumlah sembuh adalah 842 orang. Rincian yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Pada hari ini kita dapatkan 375 kasus konfirmasi baru, sehingga total menjadi 7.135 orang. Kasus sembuh bertambah 95 orang, sehingga total menjadi 842 orang. Kasus meninggal bertambah 26 orang, sehingga jumlahnya menjadi 616 orang. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 ini melalui cara memutuskan penularan COVID-19 ini. Pastikan kita, keluarga kita tidak tertular, dan kita pastikan saudara-saudara kita yang kemungkinan tertular tidak menulari ke orang lain. Tetap tinggal di rumah, ini adalah jawaban. Mari kita sebarluaskan dan kita laksanakan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu upaya-upaya mereka yang melakukan isolasi mandiri. Jangan didiskriminasikan pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Keberhasilan membendung penularan COVID-19 akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Karena semakin banyak pasien yang dirawat di rumah sakit, maka beban ini akan semakin berat. Beban kita untuk menurunkan jumlah yang sakit semakin berat, dan beban kita untuk mengurangi yang meninggal karena COVID-19 akan semakin berat. Oleh karena itu, marilah kita bergotong royong dan bersatu melawan COVID. Dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa, sampai ke RT, sampai ke RT, sampai ke keluarga. Tetap berada di rumah, produktif di rumah. Waspadai ancaman demam berdarah. Pada periode ini adalah bulan-bulan yang secara klasik pada masa-masa pancaroba
terjadi peningkatan kasus demam berdarah. Apabila ini kemudian terjadi bersamaan dengan infeksi COVID, maka angka kesakitan akan semakin meningkat dan akan terlihat kecenderungan penderita COVID yang meninggal adalah pada usia yang masih muda. Oleh karena itu, waspadai demam berdarah. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita bersama keluarga kita untuk menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tampungan air. Saudara-saudara, bentuk kerjasama inilah yang dibutuhkan. Bentuk saling tenggang rasa inilah yang diperlukan. Mari kita menjadi teladan untuk menyelamatkan keluarga kita.